Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian akhir semester mata kuliah Good Corporate Governance, saya akan menjelaskan mengenai analisis prinsip dan tugas dewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara teori keberagaman dewan, teori resource dependence, teori upper echelon, teori psikologi sosial, dan teori agensi dengan tanggung jawab dewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dewan. Tanggung jawab dewan yang pertama adalah menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana kerja utama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan, dan rencana bisnis, menetapkan sasaran kinerja, memonitoring pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta mengawasi belanja modal yang besar, akuisisi, dan investasi. Yang kedua adalah memantau efektivitas praktik tata kelola korporat dan membuat perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, memilih menentukan kompensasi, memantau, dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan penggantinya. Yang keempat, menyelaraskan remunerasi anggota dewan dan manajemen kunci dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Yang kelima adalah memastikan proses nominasi dan pemilihan anggota dewan dilakukan secara formal dan transparan. Yang keenam, memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan antara manajemen, anggota dewan, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan transaksi dengan pihak berrelasi. Yang ketujuh adalah memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen dan sistem pengendalian yang tepat, khususnya sistem manajemen risiko, keuangan, dan pengendalian operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan. Yang terakhir adalah mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. Dan selanjutnya, teori keberagaman dewan adalah pada teori ini menghadirkan bahwa anggota dewan yang dimiliki perusahaan harus beragam mulai dari gender, latar belakang, usia, keahlian, maupun pengalaman. Karena dengan keberagaman ini diharapkan perusahaan akan eh, eh, keberagaman dewan ini akan memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan mengenai inovasi, kebijakan keuangan, sehingga dengan keputusan yang dihasilkan oleh dewan tersebut dapat memberikan reputasi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah teori upper echelon. Pada teori ini berfokus pada karakteristik pribadi, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh manajemen puncak. Karakter pribadi dan pengalaman yang dimiliki oleh manajemen puncak ini akan mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan, sehingga dengan pengalaman para eksekutif dan nilai-nilai dan personality yang dimiliki oleh manajemen puncak ini akan berpengaruh besar terhadap interpretasi pada situasi yang terjadi serta akan mempengaruhi keputusan. Dan teori ini juga menganggap bahwa dengan memiliki pimpinan dengan usia yang lebih tua, dengan berbagai pengalaman akan mampu menghadapi permasalahan yang ada di perusahaan. Dan hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dewan dalam memilih, menentukan kompensasi, memantau, dan juga mengganti eksekutif kunci. Selanjutnya adalah teori resource dependence. Nah, teori ini adalah ketergantungan organisasi dengan sumber daya eksternal untuk terus beroperasi. Sumber daya eksternal ini dapat meliputi informasi, modal, manusia, pengetahuan, maupun koneksi. Dan dengan ketergantungan ini menciptakan hubungan kekuasaan dan pengaruh antara organisasi dan penyedia sumber daya. Berdasarkan teori ini, dewan berperan dalam menyediakan akses ke sumber daya eksternal, sehingga dewan harus terdiri dari individu dengan karakteristik dan kemampuan komunikasi yang kuat
dan juga memiliki koneksi dengan sumber daya eksternal seperti modal dan informasi yang akan menghubungkan organisasi dengan pihak ketiga. Selanjutnya, teori psikologi sosial. Teori ini mempelajari bahwa setiap perilaku individu, sikap, dan pemikiran dihasilkan dan dipengaruhi oleh kehadiran dan tindakan seseorang. Dengan keberagaman pikiran dan perilaku individu yang dimiliki oleh setiap manusia, maka sikap dan perilaku manusia tersebut akan berdampak pada anggota kelompok dan kelompok lain. Sehingga dewan harus memahami bahwa dengan sikap dan pemikiran yang berbeda tersebut akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil, dan dengan pemahaman ini dewan akan cepat menyadari jika terjadi benturan kepentingan antara manajemen dan pemilik, sehingga akan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah teori agensi. Teori agensi ini merupakan hubungan antara pemilik saham atau prinsipal dengan manajer atau agen. Pada hubungan ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan tugas dan memberikan keputusan yang akan menguntungkan prinsipal. Sehingga dengan hubungan ini akan sering kali terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan manajer. Sehingga untuk mengurangi konflik tersebut, dewan diberi kompensasi dan dibentuk untuk mengawasi dan memonitor kepentingan antara pemilik dan manajer. Dewan ini harus memantau kinerja manajer dan memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang kesimpulannya, dengan memahami teori di atas, diharapkan dewan akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga perusahaan akan berjalan selaras sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.